bantuan dan nggak ada respon. Dan semoganya ini jadi pelajaran buat semuanya, ngebuat pelajaran supaya tidak ada lagi korban selanjutnya. Masa saya terima kasih banyak sama Bapak yang Metro Jaya udah membantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Kasihannya, semoga ya jangan ada terulang lagi yang penipuan kayak gitu. Mungkin kalau saya kemarin tanggal 28, 29 pergi lagi ke Cianjur ketemu Dede, mungkin nasib saya nggak akan ada di sini. Beda lagi ceritanya. Bahkan setelah tanggal 28, 29 saya pun berencana untuk balik lagi ke Cianjur. Kalau belum kasus ini terungkap. Dan syukurnya kasus ini terungkap. Entah kalau belum terungkap mungkin masih banyak lagi korban yang berjatuhan, saya nggak tahu. Mungkin banyak korban jiwa, korban ya kerugian material, ya sudah pasti. Yang sampai saat ini saya masih mencari teman saya, sahabat saya, Nunu beserta Epi, masih dicari keberadaannya. Saya yang belum tahu di mana mereka berada sekarang. Dan semoga semuanya ini jadi pelajaran yang amat sangat dalam dan cukup kami yang mengalami ini semua, jangan sampai ada korban lain. Dan semoga semuanya ini terungkap sampai tuntas dan sampai teman kami pun diketemukan. Keberadaannya sampai sekarang belum ada kabar. Semoga ada tindak lanjutnya dan semuanya saya ucapkan terima kasih sama pihak berwajib yang udah membantu. Ya, bahkan sampai kabar berita ini tersebar di media pun pihak keluarga Dede Solehudin itu masih membantah kalau keluarganya ini berperilaku bejat. Dia pun bahkan sempat mengaku seorang LBH, tapi dia yang adiknya yang seorang narapidana yang sudah terbukti di luar jalur seperti ini, keji seperti ini, masih tetap dibela. Di mana keadilan yang mengaku seorang LBH? Seharusnya seorang yang mengaku bekerja di lembaga LBH itu lebih paham hukum dibanding kami seorang awam. Ya, kami cuma minta ditegakkan hukum seberat-beratnya dan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Baik rekan-rekan, penyidikan ini belum selesai ya, belum tuntas. Kita bersama-sama cukup prihatin. Ini menjadi perhatian publik dan ini soal kemanusiaan sekali lagi kita sampaikan. Kekejian ini, kejahatan ini, partner in law-nya harus tuntas dan kemudian agar tidak ada korban-korban lainnya. Saya rasa itu rekan-rekan yang bisa disampaikan pada hari ini. Sekali lagi menunggu progresnya, tentu proaktif penyidik mencari korban-korban ini menjadi langkah tindak lanjut setelah ini. Terima kasih. Ya. Ya, rekan-rekan, saya akan menyampaikan terkait klaster korban ya. Korban yang klasternya adalah di luar family tree ya, di luar family tree yang ada. Artinya ini merupakan korban yang dengan motif menjanjikan memberikan lebih kesuksesan dengan berkemas pada kemampuan supranatural sehingga korban menyerahkan uangnya dan ada bahkan hilangnya nyawa 2 korban. Yang pertama korban atas nama Yeni, yang kedua ini almarhum Farida, ya, kemudian ketiga Siti Fatimah, keempat tadi Aslem, ya, kemudian
5 Entin, yang ke-6 Hamidah, 7 Evi tadi yang masih kita cari permintaan untuk ditindaklanjuti. Kemudian satu lagi ke-8 ini Hana tadi ya, bisa hadir bersama kita lakukan pemeriksaan. Yanti, satu lagi Nene tadi yang masih dicari, dan kemudian Sulastini. Itu yang bisa kami sampaikan identitas sejauh ini. Namun penyidikan kami sampaikan belum selesai. Kita akan tekankan selalu apa yang Kapolda Metro Jaya sampaikan, mengungkap setiap kasus harus menggunakan dengan scientific crime investigation. Tentu ini menjadi kolaborasi antara teknis, prosedur penyidikan, dan juga secara keilmiahan, sehingga keakuratannya nanti bisa dipertanggungjawabkan rekan-rekan. Terima kasih. Pak, yang dua itu Pak, yang dua masih dicari itu, kalau dari keluarganya memang hilang atau memang gimana Pak? Iya, sejauh ini kita kan proses penyidikan ini belum selesai. Kita proaktif. Tadi saya sampaikan penyidik akan menindaklanjuti sampai dengan ke keluarganya. Tentu rekan-rekannya ini tadi, Hana dan Aslem kan mengetahui, dan kita akan mencoba proaktif untuk mencari dari penyidik. Ya. Pak, kalau untuk aliran dananya gimana Pak? Ya, untuk aliran dana selalu saya sampaikan. Untuk Aslem ini tadi, korban kerugiannya ini 288 juta. Ya. Sedangkan tadi Hana kerugiannya 75 juta. Namun ini masih kita dalami dengan buku rekening yang ada pada para pelaku, ya. Disitulah kita nanti akan bisa melihat sejak kapan motif ekonomi ini para korban itu memulai memberikan dan sampai kapan, dan terutama juga mengidentifikasi siapa korban-korban yang memang menyetorkan uang melalui modus penipuan ini. Cukup? Pak, itu kan korban kan ngasih uangnya itu kan berulang-ulang kali. Betul. Apakah mereka sudah mendapatkan timbal baliknya keuntungan? Belum sama sekali. Tidak dapat apa-apa. Tadi kalau bercerita menangis itu juga karena baru pulang juga tidak membawa apa-apa. Ini yang sangat membuat juga traumatis ya, di luar daripada rekannya yang meninggal. Ini masih dalam pendalaman proses penyelidikan di dalam proses penyidikan. Jadi penyelidikan di dalam proses penyidikan ini, ya. Kita bisa saja akan lakukan tracing aset para pelaku. Nah, tentunya ini memakan proses dan penyidikan belum terhenti. Pak, ini Pak tadi kan pekerja migran perempuan tadi yang sudah disebutkan ada 2 korban yang sudah meninggal dunia. Betul. Di Fatima dan juga Farida. Kemudian saya mau tanya, dari 2 korban tadi boleh dijelaskan yang pakai baju pink itu bernama siapa dan juga yang baju hijau tadi bernama? Ya, yang berwarna pink tadi atas nama Hana, ya. Kemudian yang warna biru ya, hijau tadi itu Aslem. maka izin Pak Kabit tadi kan sempat dijelaskan kalau misalkan para korban nyetorkan sampai puluhan bahkan ratusan juta gitu. Dan itu disetorkan secara berkala. Apa sih yang sejauh mana keyakinan atau apakah ada interaksi atau komunikasi tertentu dengan Wawon sehingga dia selalu percaya untuk mengirimkan terus tanpa ada keuntungan Pak Kabit? Dalam proses scientific crime investigation dari fakta awal, terus kemudian didapatkan fakta pembunuhan, motif, terus berkembang. Motif yang awal merupakan janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural sehingga menyerahkan barang, dan ketika ditagih kemudian dengan ancaman verbal, kekerasan ya, ditambah lagi dengan menghilangkan nyawa. Kemudian berkembang yang kami sampaikan atas nama Wawon ini kan memiliki figur fiktif yang digadang-gadang merupakan suatu orang yang betul-betul memiliki supranatural atas nama Aki Banyu. Sementara alat bukti yang didapat oleh penyidik, device Aki Banyu atau handphone itu ada pada Wawon. Nah, ini ya hasil pengungkapannya. Motifnya terus berkembang. Termasuk anak-anak yang 2 menjadi korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia. Ini kan masih kita dalami. Motifnya apa? Apakah untuk menambah keyakinan si pelaku ya untuk bisa berbuat ini, ataukah yang lain? Ini masih proses pendalaman. Sementara motif ini terus berkembang tergantung bagaimana alat bukti yang didapatkan secara tadi mengkolaborasikan antara teknik, prosedur penyidikan dan ditambah dengan hal yang bersifat ilmiah, scientific crime investigation. Ya. Dibilang ada komunikasi yang berjalan dengan iming-iming tertentu gitu selama. Iya, jadi tadi motifnya adalah janji-janji, iming-iming, memperkayanya itu dengan cepat, instan, dan menggandakan apa uang yang ada, karena awalnya itu memang diyakinkan dengan trik uang di dalam amplop bisa bertambah seketika itu.
Maka itu yang membuat yakin. Ditambah lagi ada family tree, ya, yang bagian menjadi untuk meyakinkan para korban seolah-olah ya semuanya ini kan bagian daripada ada keluarganya. Ya, seperti itu. Cukup? Lagi Pak, kalau ini kan banyak TKW ini gimana dari mulut ke mulut cara dia ngerekrut? Iya, tadi salah satu family tree itu ada yang juga tenaga kerja wanita atau TKI. Sehingga itu yang membuat yakin. Karena itu rekannya juga yang ada di Arab Saudi. Ya, ini masih kita dalami sehingga mereka mau ikut untuk berpartisipasi atau ikut dalam suatu lingkaran penipuan ini. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Dulu. Otopsi belum, ya ada proses. Otopsi ini suatu metode forensik ya yang dilakukan oleh kedokteran forensik, nanti juga ada laboratorium forensik ya. Yang tentunya metode ini untuk mengungkap kapan dan apa penyebab kematian itu. Tentu kita masih tunggu dan itu akan menjadi catatan hasil dari otopsi merupakan catatan bagi proses penyidikan oleh penyidik. Ya, saya rasa cukup itu dulu ya. Terima kasih rekan-rekan.